Assalamualaikum Sobat Budiman di mana saja berada. Pada video Tholabul Ilmi kali ini kembali kita akan mengungkap rahasia langit dan peristiwanya yang diabadikan dalam Al-Quran, di mana ternyata nama-nama ilmiah benda langit yang telah didefinisikan oleh ilmuwan astronomi dan kosmologi seperti bintang raksasa, galaksi, black hole, Big Bang, nebula, dan lainnya ternyata dengan jelas semuanya disebutkan dalam Al-Quran, termasuk teori tentang alam semesta mengembang atau yang dikenal dengan istilah The Expanding Universe. Ternyata juga tak luput dari guratan ayat-ayat Al-Quran. Baik, langsung saja mari kita ungkap satu persatu nama-nama benda langit terbesar yang ada di antariksa dan peristiwanya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita mulai rincian yang pertama tentang usia alam semesta. Sobat pemirsa, kita tahu para ilmuwan telah mengindikasikan bahwa usia alam semesta ini sudah sangat tua. Para ahli telah memperkirakan usia alam semesta ini sudah berumur 13,75 miliar tahun. Dan ternyata sinyal ini pun ada dilansir dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu pada surah Al-Insan ayat 1, bahwa usia alam semesta ini sudah sangat tua sekali. Al-Quran menyebutnya dengan lam yakun say'am mazkuro, suatu masa yang tak dapat disebut-sebut. Silahkan lihat tafsir Al-Madinah Munawwaroh Syekh Imad Zuhair Hafiz. Kemudian yang kedua tentang awal kelahiran alam semesta. Dalam dunia kosmologi ada suatu teori yang berkaitan dengan alam semesta awal atau awal kelahiran semesta dan kehidupan yang dikenal dengan teori nukleosintesis, di mana pada periode ketika keberadaan galaksi, bintang, planet termasuk matahari dan bumi itu belum lahir, apalagi manusia juga belum ada atau belum dicipta. Mengapa? Sebab pada masa awal itu langit dan bumi masih dalam satu kesatuan zat padat, yaitu masih menjadi satu padu berupa materi gas raksasa. Nah sobat, ternyata jauh ribuan tahun lalu sebelum para ilmuwan mengemukakan teori ini, maka Al-Quran telah lebih dulu mensinyalir keberadaan awal semesta ini dengan menyebutnya sebagai ad-duhon, yang bermakna gas pula. Summastawa ilas samai wahia duhonun. Kemudian Allah mengarah kepada penciptaan langit yang kala itu masih berupa asap. Al-Quran surat Fussilat ayat 11. Silahkan lihat tafsir Al-Wajiz Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Kemudian yang ketiga tentang awal semesta yang berputar cepat. Ketika nukleosintesis atau ad-duhon, yaitu alam semesta yang masih berupa gas raksasa yang terpadu itu, kemudian bergerak dan berputar sangat cepat, ilmuwan menyebutnya sebagai teori nebula. Teori nebula ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755. Teori ini menjelaskan bahwa awal mulai pembentukan tata surya adalah ketika kabut gas nebula mulai berkumpul dan kemudian berputar cepat. Nah, ternyata peristiwa ini pun disebut dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutnya sebagai rodkon, yaitu terdapat dalam ayat Annas samawati wal ardo kanata rodkon, bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Rodkon dalam redaksi ayat tersebut bermakna zat cikal bakal alam semesta dan kehidupan yang kala itu masih bersatu padu berupa gas, kemudian ia berputar sangat cepat. Jadi ahli kosmologi menyebut satu padunya alam semesta awal dengan istilah nukleosintesis. Maka Al-Quran menyebutnya dengan ad-duhon. Sementara ad-duhon yang bergerak dan berputar sangat cepat itu, ilmuwan mendefinisikannya sebagai kabut nebula awal semesta yang berputar cepat. Maka Al-Quran menyebutnya sebagai rodkon. Dahsyat bukan Al-Quran itu? Berikutnya yang keempat tentang peristiwa Big Bang.
Gas padat raksasa yang bersatu padu sebagai cikal bakal alam semesta awal yang bernama Duhon itu, dan yang kemudian berputar sangat cepat yang dinamai Rodcon itu terus berputar sangat cepat, terus berputar sangat cepat seperti gasing, dan lama-lama akhirnya meledak dahsyat membahana, dan saat itulah terjadinya suatu peristiwa di mana ilmuwan menyebutnya sebagai peristiwa Big Bang yang menandai kelahiran alam semesta jagat raya. Nah, peristiwa ledakan Duhon yang menandai kelahiran alam semesta ini yang oleh ilmuwan disebutnya sebagai peristiwa Big Bang, maka Al-Quran menyebutnya sebagai Fitcon yang bermakna terpisah atau yang dipisahkan dalam rupa ledakan yang maha dahsyat. Annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma, bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Jadi Fitcon adalah kata dari kalimat fataknahuma. Jika ditasrif maka menjadi fatako yuftiku yang bermakna memisahkan, melepaskan, menyobek, mencabik, memecah, merobek dari sesuatu yang menyatu. Silahkan cek pada Kamus Al-Ma'ani. Dari peristiwa Big Bang tersebut, maka saat itulah tercipta dan tersusun alam semesta, langit, bumi, bintang-bintang, planet, dan galaksi. Berikut kehidupan dan sistemnya. Sungguh Al-Quran memang luar biasa. Nah sobat pemirsa, berikutnya yang kelima adalah tentang tingkatan dan luasnya langit jagat raya, yaitu ketika peradaban manusia sampai hari ini belum mencapai pengetahuan tentang batas langit di mana dan seberapa luasnya. Namun para ilmuwan meyakini bahwa langit atau jagat raya itu tak terbatas luas dan tingkatannya, dikenal dengan teori makrokosmos. Maka lagi-lagi Al-Quran pun telah menyebutkannya bahwa keadaan langit alam semesta itu as-sama'at tobaqoh, yaitu bahwa langit itu bertingkat-tingkat atau bersab-sab. Allazi khalaqa sab'as samawatin tibaqo, dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Jadi, ketika ilmuwan masih berteori bahwa langit itu tak terbatas dengan istilah makrokosmos, maka Al-Quran telah menandaskannya dengan kalimat as-sama'at tobaqoh, yaitu bahwa langit alam semesta ini nan luas dan bersab-sab tak terhitung.